Halo semuanya, selamat datang lagi. Ini kita bahas sesuatu ya. Kayaknya openingnya nggak cocok lah halo semuanya, karena nggak ada yang nonton. Oke ya, karena ini ya memang dari awal ku desain untuk ya terserah gitu. Yang penting aku upload terus dan untuk aku belajar monolog bercerita, tapi sendiri gitu. Dimana kupikir ini hal yang perlu kulatih terus menerus konsisten kulakukan supaya aku terbiasa kayak satu tema yang ku bawa cuman aku bahasnya dari sisi yang aku tahu, dari selama apa yang bisa ku bahas itu tema tadi, sehingga ini bisa berdampak sama skill berbicara aku ke depannya gitu. Karena menurutku skill berbicaraku tuh adalah sesuatu yang harus kulatih terus menerus, karena ini akan penting bagiku, karena apapun yang ingin ku capai ke depannya itu nggak terlepas dari kemampuan public speaking yang bagus. Dari ambil contoh dari segi kuliahku saat ini yaitu hukum, tentu berbicara itu hal yang penting gitu. Mungkin kalau aku jadi hakim atau jaksa ataupun sesuatu yang ya hakim atau jaksa itu nggak terlalu perlu gitu, tapi kalau misalnya aku kayak jadi lawyer ataupun aku jadi notaris atau legal di sebuah perusahaan, tentu skill berbicara itu penting, dimana aku menjelaskan sesuatu, bernegosiasi, dan tentunya di situ akan banyak terjadi komunikasi. Tapi kalau kayak jadi hakim jaksa aku rasa nggak terlalu banyak, karena ya mereka udah ada kayak tugas-tugasnya gitu, jadi hanya penyelesaian tugas aja. Ini kulatih karena jadi alternatif dimana ya kalau aku nggak bisa jadi jaksa atau hakim, ya ini ku perlukan kalau aku jadi lawyer ataupun yang lainnya. Dan kalaupun aku nggak bergerak di bidang hukum, setidaknya aku ada satu hal yang saat ini masih kulatih, yaitu menjadi stand up comedian. Dan tentu menjadi stand up comedian adalah ya tulang punggungnya adalah berbicara gitu, ngomong, dan itu harus kulatih terus menerus. Kemampuanku berbicara dan tentunya kemampuanku menulis materi. Jadi proses aku melatih kemampuan berbicaraku ya dengan cara ini, sering-sering buat video, sering-sering berbicara. Sebetulnya aku dapat tipsnya dari Gita Wirjawan, yaitu berbicara di depan cermin. Tapi kupikir daripada aku berbicara di depan cermin gini, maksudnya tanpa tertinggal, lebih baik aku berbicara di depan kamera. Atau ini aku pakai kamera depan, aku melihat diriku juga dan kurekam, sehingga bisa ada kita bilang pertinggal, dimana ya pertinggal itu ku upload di YouTube. Ya itu tadi nggak ada tujuan untuk, ya tentu ada pengen orang nonton, tapi ya itu nantilah gitu, yang penting latih dulu kemampuan berbicara. Oke, kita bahas saja, yaitu tema kita hari ini adalah konsisten. Kalau ada satu hal yang bisa aku bilang tentang konsisten, tentang mengenai diriku, yaitu aku dulu pernah bilang, saking percaya dirinya sewaktu aku SMA, bahwa aku tuh orang paling konsisten, dan itu bullshit. Setelah aku tahu bahwa saat ini justru aku mengatakan bahwa yang paling konsisten dari diriku adalah tidak konsisten. Ya aku itu sangat sulit untuk konsisten, sehingga seringnya aku itu berubah-ubah, dan itu normal gitu, karena justru aneh kalau tidak berubah. Tapi masalahnya perubahan yang kumaksud di sini, contoh, jika saat ini aku ingin saat ini aku pengen untuk rutinitasku bangun pagi, kalau bisa subuh ya kan, terus menerus. Tapi ada masanya nanti setelah berapa bulan berlalu aku tuh capek, sehingga aku ya udah kayak kembali ke diri aku yang bangun siang. Kayak ini udah mulai nih longgar, ya aku bangun jam 6,
Kayak tadi bangun jam 6 tidur lagi, padahal jam 3 tadi alarm bunyi harusnya bangun, aku matikan aja tidur lagi. Dan itu bukti bahwa hal yang paling konsisten dari aku adalah tidak konsisten. Dari hal sesimpel itu, bangun tidur. Dimana sebelumnya aku udah bilang kan, aku pengen rutinitas bangun, olahraga, yaitu laku olahraga dan buat konten, nulis di sela-sela waktuku sebelum ke pekerjaan yang penting dan mendesak. Jadi, tapi akhir-akhir ini nggak kulakukan. Ya aku nggak tahu, entah itu faktor motivasi kurang dan sebagainya, seralah. Tapi aku udah gini, biasanya aku akan stres berat kalau mengenai hal ini gitu, karena terjadi kemunduran. Tapi akhir-akhir ini aku pikir udahlah, terserah gitu, karena gimana ya, toh yang paling penting itu bertahan hidup aja guys. Bertahan hidup aja, bertahan hidup aja. Kayaknya itu udah sulit gitu, bertahan hidup aja udah sulit. Jadi kalaupun pada akhirnya kita punya pencapaian itu udah bonus lah gitu, bertahan hidup aja udah sulit. Belum lagi tentunya kita bisa membuat keputusan yang salah dan sebagainya. Tentu ada hal-hal seperti itu di mana kita akan berpikir, wah kayaknya berat kali hidup ini. Tapi ya bertahan aja udah syukur gitu maksudnya. Dan kalau kita bahas tidak konsistenku lagi, banyak kali di mana sebelumnya ini aku lagi proses yang namanya nulis juga setiap hari. Dan kadang kayak semalam ada kan nulis ya, kayaknya ada nulis materi. Aku ya harusnya pagi gitu nulis materi, tapi kadang malam, kadang sore, ya jadinya nggak teratur juga gitu. Dan memang sebetulnya hidup ini nggak harus teratur, tapi kan sebelumnya udah aku jadwalkan gitu. Dan yang ketiga, ya ini aku udah pernah bilang juga, bahwa saat ini aku tergabung sebagai mitra BPS untuk mensensus warga-warga, di mana saat ini aku lagi jenuh kali untuk melakukannya. Malas sekali berinteraksi, harus datang ke rumah-rumah. Dan ya sampai saat ini hampir jam 9 pagi, di mana harusnya aku udah bisa siap-siap dan mulai melakukan sensus, tapi aku milih untuk ya santai dulu buat konten. Tadi justru bangun tidur aku langsung buka YouTube, nonton Suci X. Gitulah. Dan dari sisi keempat, yaitu bahwa aku tidak konsisten. Ini aku lagi proses penulisan skripsi, udah ada revisi, dan semalam udah aku kerjakan dikit. Tapi sebelumnya aku sangat bersemangat, dan ini kehilangan semangat dan sebagainya. Ya tak tahu lah ya, semua orang ya, aku sih pengennya cepat, tapi ya itu butuh motivasi yang besar juga untuk begitu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang berbarengan gitu. Aku harus membaginya, di mana di situ tentu ada tingkat capeknya yang luar biasa, di mana ada tingkat jenuhnya yang luar biasa, di mana ya mungkin aku butuh hiburan, tapi sebetulnya nggak butuh kali. Aku aja mungkin yang overthinking, di mana ya nggak tahu lah apa jawabannya. Oh, satu lagi, olahraga. Ya memang konsisten olahraga tiap pagi, cuman kan yang gue inginkan tuh harusnya jam 4 aku bangun, atau jam 3 ya aku olahraga sampai akhirnya pagi itu kalau bisa aku kayak ngojek dulu kan, supaya ada uang. Ini tipis sekali uangnya, geng. Tapi itulah, aku pikir ya adalah namanya perjalanan ya kan. Toh memang nggak ada kata harus, tapi bukan nggak ada kata harus sih, harus tuh ada gitu, karena apapun yang ingin kita capai itu harus diperjuangkan ya kan. Ya karena sukses itu untuk orang-orang yang berani. Salah satunya berani dari mulai paling dasar, berani berimajinasi tentang impian tadi,
yang kedua berani untuk memperjuangkannya, karena itu berat gitu, berat. Tentu ada orang yang nggak berani berimajinasi tapi bisa mencapainya, karena ya dianya melakukan apa yang dia bisa aja ada. Tapi ada orang yang dari awal memang berani berimajinasinya tapi justru realisasinya yang ada. Aku nggak tahu aku termasuk yang mana. Mungkin aku yang kedua, berani berimajinasinya tapi realisasinya yang kurang. Aku rasa sampai situ dulu. Kita lanjut di video selanjutnya. Dah.